para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini, bahkan dari zaman orang tua kita di Indonesia itu budaya pacaran, na'udzubillah, kita sama tahu sudah haram, sudah dikatakan tidak boleh, tapi tetap saja masih banyak yang melakukan. Kalau orang tua kemudian tidak buru-buru memberikan pengarahan kepada anak, maka apa jadinya anak-anak kita? Mereka akan melakukan daripada berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan secara terus-menerus dan mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai pemuda, remaja, baik putra maupun putrinya yang ingin melakukan pernikahan, bismillah. Bagi kita orang tuanya yang kemudian mau menikahkan anak kita, bismillah. Mertua segala macam harus bijak untuk melihat bagaimana calon mantunya sehingga pada akhirnya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara harta, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim secara jelas, gamblang, tegas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Faqala ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Masya Allah, kita lihat, min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada kita semuanya nih. Apa kata Allah? Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki, baik juga yang perempuan. Jika karena miskin, nih Allah yang berfirman. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingkari daripada janji-janjinya, saudara. Apa yang Allah tekankan kepada mereka? Yaitu kepada kita semuanya selaku hamba-hambanya. Jika mereka miskin, kata Allah, maka Allah akan menjadikannya kaya, minimal berkecukupan untuk membiayai dan menafkahi daripada rumah tangganya. Dari mana hal tersebut? Tidak lain dan tidak bukan dari kurnianya Allah. Karena Allah Ta'ala itu adalah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Maka tidak pantas bagi seseorang yang beriman kepada Allah tidak mempercayai apa yang Allah janjikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi siapapun yang ingin taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tafsir Ibn Katsir juga memberikan komentar. Qala Ali bin Abi Talha, Ali bin Abbas, raggabahumullahu fit tazwij wa amara bihil ahrara wal abida wa wa'adahum alaihil ghina faqala iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Ali bin Abi Talha beliau berkata, apa yang beliau sampaikan dari Ibn Abbas, Allah menjadikan suka kepada mereka dalam menikah dan memerintahkannya kepada orang yang merdeka dan juga budak serta menjanjikan kekayaan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikannya kaya dari kurnianya. Lalu kemudian juga waqala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Mahmud bin Khalid Al-Arzaq, haddatsana Umar bin Abdul Wahid an Sa'id yakni Ibn Abdul Aziz qala balagani anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala ati'u Allah fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina qala iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Rawahu Ibnu Jarir wa dzakara al-Baqawi an Umar bin Nahwi. Dari Sa'id yaitu Ibnu Abdul Aziz berkata, telah sampai kepadaku bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, taatlah kepada Allah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian dari menikah, maka Allah akan meluluskan apa yang Allah janjikan untuk kalian dari kekayaan.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikannya kaya dari karunia-Nya. Riwayat Ibnu Jarir dari dan Al-Baghawi juga menyebutkan yang serupa dari Umar. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketinggalan juga ada satu ibarat, wa anil Laits an Muhammad bin Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik. Salah satun haqqun 'ala Allahi aunahum an-nikahu yuridul afaf wal makatab yuridul ada wal ghari fi sabilillah. Rawahu al-Imamu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Laits dari Muhammad bin Ajlan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam orang yang hak bagi Allah untuk menolong mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk menolong hamba-hambanya dari 3 golongan tersebut. Siapakah gerangan? Yang pertama, orang yang menikah dan mengharapkan penjagaan dari perbuatan maksiat. Ada